Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Oktalia dari Prodi Pendidikan Kimia B 2020. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Maria selaku dosen pengampu praktikum kinetika kimia serta kakak aslab. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum tentang viskositas cairan sebagai fungsi temperatur. Boleh di next. Adapun pokok pembahasan yang akan kali ini saya bahas, yang pertama yaitu ada tujuan, dasar teori dan prinsip percobaan, alat dan bahan, serta bagan alir, data pengamatan, analisis data dan perhitungan grafik, dan tentunya ini nantinya akan ada grafik, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Adapun tujuan dari percobaan judul 5 ini, yang pertama yaitu menentukan viskositas cairan dengan metode Oswald, yang kedua yaitu menganalisis pengaruh temperatur terhadap viskositas cairan, yang ketiga menentukan rapat massa cairan pada temperatur yang berlangsung, yang keempat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas cairan, yang kelima itu ada menentukan tetapan A dan energi ambang cairan, serta yang terakhir ada mempelajari hubungan antara viskositas dengan fluida waktu air dari cairan. Boleh di next. Nah, di sini ada dasar teori. Jadi yang pertama itu viskositas merupakan sifat yang dipakai sebagai pengukur besarnya daya yang diperlukan untuk memisahkan molekul-molekul air agar dapat dilewati kemampuan menahan aliran. Lalu ada viskositas suatu fluida ini merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan yang nantinya ini mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat dari kekentalan viskositas tersebut. Di sini juga ada jenis-jenis dari viskositas itu, antara lain ada viskositas Oswald, Hopler, Van en Vliet, Cup, dan Bob. Lalu besar kecilnya viskositas itu juga dipengaruhi oleh faktor tekanan seperti temperatur, adanya zat lain, ukuran, dan berat molekul ikatan. Lalu ada kekentalan disebabkan karena kohesi antara partikel zat cair, di mana kohesi ini tuh adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, yang nantinya ini mengakibatkan sebuah zat tidak dapat menempel pada zat lain. Di sini juga ada pernyataan bahwa zat cair itu ideal tidak mempunyai kekentalan, dan zat cair ini mempunyai beberapa sifat seperti dapat dianggap tidak termampatkan serta mempunyai rapat massa dan berat jenis. Boleh di next. Nah, di sini ada prinsip percobaan. Prinsip percobaannya itu proses penentuan viskositas cairan dengan metode Oswald dan pengaruh suhu terhadap viskositas cairan yang dilakukan dengan proses memasukkan cairan ke dalam P dengan cara mengisap atau meniup aliran ke Q dan dilakukan sampai melewati garis M. Adapun metode yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu metode Oswald, di mana metode Oswald ini tuh didasarkan pada hukum Poiseuille dengan menggunakan alat viskometer Oswald. Nah, hipotesis dari percobaan ini yaitu semakin tinggi suhu, maka viskositasnya semakin kecil, serta semakin besarnya massa jenis, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk cairan mengalir. Adapun alat percobaan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada viskometer Oswald, di mana viskometer Oswald ini berfungsi sebagai mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah fluida untuk mengalir melalui pipa kapiler. Lalu ada termostat sebanyak 1 buah. Termostat ini juga berfungsi sebagai menjaga kestabilan suhu. Yang ketiga ada stopwatch sebanyak 1 buah, yang tentunya stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu. Lalu untuk yang keempat ini ada pipet ukur berukuran 25 ml sebanyak 1 buah. Lalu ada pipet filter sebanyak 1 buah yang digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Lalu yang terakhir itu ada pigmometer sebanyak 1 buah yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Boleh di next.
Nah, di sini ada 3 dari bahan percobaan. Yang pertama yaitu ada etil asetat, aseton, serta aquades. Nah, untuk bagan alir bisa dilihat teman-teman di sini yang pertama yaitu kita menggunakan viskometer yang bersih, lalu diletakkan viskometer dalam termostat. Di sini juga ada sebanyak 10 ml sampai 15 ml cairan. Jadi cairan tersebut itu dipipet dan dimasukkan ke dalam reservoir A. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang ada di bawah di sebelah kanan itu kan ada reservoir ya. Nah, itu yang A ini nanti cairan dari A akan dibawa ke reservoir B. Di mana nantinya ini pada saat di reservoir B, cairan dihisap agar mendekati atau di atas sedikit di atas garis M. Lalu dibiarkan cairan mengalir bebas dan dicatat waktu yang diperlukan ketika cairan mengalir dari M ke N. Lalu dibiarkan cairan ini mengalir bebas lagi dan dicatat waktu yang diperlukan. Untuk langkah selanjutnya ini ditentukan rapat massa pada temperatur terkait dengan piknometer dan dilakukan percobaan dengan air suling sebagai pembandingnya. Boleh di next. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada data pengamatan yang didapatkan dari percobaan kali ini, yaitu waktu yang digunakan itu berbeda-beda atau bervariasi dari 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, sampai 50 derajat Celcius. Nah, untuk suhu 35 derajat Celcius itu percobaan satunya untuk Aquades waktunya selama 1,57 sekon, etil asetat 1,86 sekon, dan aseton itu 1,21 sekon. Begitupun seterusnya, teman-teman bisa lihat data pengamatan pada layar yang sudah ada. Boleh di next. Nah, ini ada analisis data. Jadi diketahui nilai R-nya ini kan 10 pangkat min 3 dan P-nya atau tekanan ini 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk volumenya ini sebesar 10 pangkat min 5 meter kubik, lalu untuk L-nya ini 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, jadi untuk pertama ini kita akan menghitung viskositas dari masing-masing bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu untuk menghitung Aquades digunakan rumus eta 0 sama dengan eta 0 pi dikali R pangkat 4 dikali tekanan dikali dengan suhunya, dikali dengan waktunya, maaf. Lalu dibagi 8 dikali volume dikali L-nya. Nah, di sini pada suhu 35 derajat Celcius, Aquades ini memiliki nilai viskositas sebesar 0,187 atau sama aja dengan 1,87 dikali 10 pangkat min 1. Nah, jadi di sini rata-rata yang didapatkan dari Aquades itu sebesar 1,43 sekon, di mana rata-rata ini yang sudah tadi ada di data pengamatan itu dibagi menjadi 3. Lalu untuk suhu 40 derajat Celcius, Aquades ini didapatkan nilai viskositasnya sebesar 0,1495 atau 1,495 dikali 10 pangkat min 1. Untuk suhu 45 derajat Celciusnya ini didapatkan 0,088 atau 0,88 kali 10 pangkat min 1. Dan pada suhu 50 derajat Celciusnya ini Aquades didapatkan nilai viskositasnya sebesar 0,064. Boleh di next. Adapun dengan perhitungan viskositas pada etil asetat dan aseton ini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu eta 0 sama dengan pi dikali R pangkat 4 dikali tekanan dikali dengan waktu, lalu dibagi 8 dikali volume dikali liter. Nah, T-nya ini kita menggunakan T rata-rata seperti yang pada Aquades tadi. Dan didapatkan nilai viskositas etil asetat pada suhu 35 derajat Celcius adalah 0,181, suhu 40 derajat Celcius 0,126, lalu suhu 40 derajat Celcius itu 0,16 dan suhu 45 derajat Celcius itu 50 derajat Celcius, maaf, 0,0314. Begitupun dengan yang aseton. Boleh di next. Nah, untuk yang
kedua ini kita akan mencari log eta terhadap 1/T atau 1/suhu. Nah, untuk yang pertama ini ada Aquades, kita menggunakan suhu dengan satuan Kelvin ya teman-teman. Jadi yang pertama ini ada 308 Kelvin, 313 Kelvin, 318 Kelvin, dan 323 Kelvin. Nah, di mana di sini sudah didapatkan bahwa dari eta Aquades tadi pada suhu 35 derajat atau 308 Kelvin ini didapatkan 1,67 dan saat suhu 313 Kelvin ini didapatkan 1,495, lalu suhu 318 itu didapatkan 0,88 dan suhu 323 ini didapatkan etanya sebesar 0,64. Nah, untuk nilai dari 1/, suhunya ini dihitung dari 1 dibagi 308 yang hasilnya itu 3,25, begitupun seterusnya. Lalu untuk len dari eta ini didapatkan dari len 1,67 pada suhu 308 Kelvin ini, nilai len etanya itu sebesar minus 1,677. Begitupun perhitungan pada etil asetat dan aseton. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini akan menentukan nilai A dan energi ambang. Di sini juga menggunakan rumus minus E per R sama dengan len eta 2 dikurang eta 1 dibagi 1/T2 dikurang T1. Untuk yang Aquades di sini saya menggunakan percobaan 1 dan 2. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya terhadap rumus. Jadi kan mencari E ya, jadi E per 8,314 sama dengan minus 1,91, di mana ini nilai dari len nilai dari len eta 2 dikurang minus 1,67, di mana nilai dari len eta 1 dibagi 3,19 dikurang 3,25 didapatkan dari hasil 1 dibagi suhu yang sebelumnya sudah didapatkan, maka hasil dari energi ambangnya ini minus 31,84 untuk yang Aquades. Nah, untuk yang percobaan 1 ini didapatkan untuk yang nilai A-nya ini didapatkan 1,89 dikali 10 pangkat min 1, dan begitupun dengan etil asetat dan aseton. Boleh di next. Nah, di sini ada hubungan antara viskositas dengan suhu. Teman-teman bisa lihat bahwa grafiknya ini tidak beratur gitu ya. Dan yang beratur ini hanya Aquades. Boleh di next. Ini juga sama hubungan suhu dengan fluiditas, di mana semakin besar suhu maka fluiditasnya ini semakin besar juga nilainya. Tapi di sini yang sesuai dengan literatur itu hanya Aquades saja. Tapi yang etil asetat dan asetonnya ini tidak sesuai dengan literatur. Mungkin dikarenakan adanya kesalahpahaman dalam pengambilan data yang kurang akurat. Boleh di next. Nah, untuk yang ketiga ini, kita mencari volume jenis pi terhadap fluiditas. Di sini saya menggunakan rumus pi sama dengan 1/eta, di mana eta dari Aquades 35 derajat Celcius ini adalah 1,87 dikali 10 pangkat min 1, sehingga didapatkan hasilnya ini 5,348 meter kuadrat per Newton sekon. Begitupun dengan yang etil asetat dan aseton bisa teman-teman lihat dengan menggunakan rumus yang sama. Boleh di next. Nah, di sini ada analisis data. Jadi percobaan ini memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk menentukan viskositas dengan metode Ostwald. Prinsip yang diterapkan adalah kekentalan zat cair dan digunakan metode Ostwald. Nah, percobaan pertama ini digunakan Aquades, di mana Aquades ini digunakan sebagai pembanding atas larutan lain yang akan digunakan. Yang kedua yaitu digunakan aseton, dan yang ketiga adalah etil asetat. Nah, pengamatan ini juga dilakukan dengan
suhu yang bervariasi, yaitu 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, serta 50 derajat Celcius, yang mana bervariasi ini digunakan sebagai perbandingan dengan cara mencelupkan termometer pada reservoir A dan termometer tidak menyentuh dasar viskometer. Lalu juga ditentukan massa jenis zat cairnya dengan cara menimbang massa piknometer kosong dan massa piknometer beserta isinya, dengan begitu massa cairan dapat dihitung dari selisih keduanya. Boleh di next. Nah, teman-teman bisa dilihat tadi kan eta dari etil asetat dan aseton ini tidak sesuai dengan literatur ya. Sehingga ini mungkin disebabkan karena ketidakakuratan data, sedangkan kalau pada literatur ini kan harusnya semakin tinggi suhu maka nilai viskositasnya ini semakin kecil. Dan massa jenis pada masing-masing larutan juga tidak sesuai dengan massa jenis sebenarnya. Lalu massa jenis ini juga mempengaruhi viskositas, jadi semakin besar massa jenis, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk cairan mengalir dari M ke N. Lalu untuk dengan metode Oswald, viskositas suatu cairan atau eta dapat ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran antara waktu, massa jenis, cairan yang terkait terhadap waktu, dan rapat massa cairan pembanding yaitu air. Boleh di next. Nah, jadi pada Aquades juga meningkatnya suhu, maka fluiditasnya juga semakin meningkat. Jadi fluiditas ini berbanding terbalik dengan viskositas, karena ketika suhu ditingkatkan, viskositasnya ini kan tadi semakin mengecil ya. Jadi di sini juga sama, bahwa etil asetat dan aseton ini tidak sesuai dengan literatur. Nah, jadi yang sesuai dengan hipotesis bahwa semakin besar suhu, maka semakin kecil viskositasnya ini adalah hanya percobaan pada Aquades saja. Boleh di next. Kesimpulannya yaitu semakin besar suhu maka semakin menurun viskositas zat cairnya. Lalu untuk yang kedua, semakin besar suhu maka semakin besar pula nilai fluiditasnya zat cair. Untuk yang ketiga yaitu semakin besar massa jenis zat maka semakin besar viskositasnya. Untuk yang keempat, suhu berbanding terbalik dengan viskositas zat cair. Yang kelima, volume jenis berbanding terbalik dengan massa jenis zat cair. Lalu yang keenam ini, fluiditas berbanding terbalik dengan massa jenis zat cair. Boleh di next. Yang ketujuh, ada air digunakan sebagai pembanding atas larutan lain yang akan digunakan, seperti yang tadi ada etil asetat serta aseton. Lalu piknometer yang digunakan mampu menampung cairan sebanyak 5 mm, dan semakin besar massa jenis, maka semakin banyak partikel dalam cairan. Untuk kesimpulan yang ke-10, yaitu urutan cairan yang memiliki massa jenis dari yang paling besar adalah massa jenis air lebih besar dari massa jenis aseton, lebih besar dari massa jenis etil asetat. Untuk kesimpulan yang ke-11, ada nilai A dari Aquades, yaitu 0,1894, etil asetat sebesar 0,1846, dan aseton 0,143. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu nilai ambang dari Aquades minus 31,84, untuk etil asetat minus 50,161, untuk aseton minus 34,503. Boleh di next. Jadi di sini yang terakhir yaitu ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencari referensi pada praktikum judul 5 ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada saran, mohon diberitahukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.